أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita pada malam hari ini kita bisa hadir di ini makom dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiinnya, dan semoga insya Allah kita yang ada di makom ini termasuk ada di dalamnya. Terima kasih kepada penjajab acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk melempar selendang mayang gitu. Hamparan selendang mayang, berarti kan mayang itu ya halus lah gitu. Namanya selendang kan bisa dipakai buat ngikat gitu, bisa juga. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pembimbing kita dan pembina, para ustadz dan para pengurus, dewan pengurus, dan para ikhwan dan akhwat yang hadir di ini makom. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan dan rahmatnya Gusti Allah, selalu ada di dalam keberkahan di dalam setiap hidupnya gitu. Dan tidak kalah pentingnya adalah yang kita selalu harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat-sangat penting dan utama sekali gitu, karena dari awal kita diperkenalkan pengajian ini adalah untuk kita supaya diampuni dari dosa perdosaan kita. Karena apa? Ya kita sadarilah gitu dari kecil gitu. Dari kecil terus menjadi agak-agak gede gitu, dan gede gitu, sampai gede sekali gitu. Dan akhirnya sekarang setengah tua gitu. Bahkan sampai ya kalau dibilang sekarang yang banyak disebut itu sering buat starter motor itu kan harus full kita aki-akinya itu. Iya kan? Supaya kita bisa full setrumnya tadi ya harus dicas gitu kan. Dengan cara apa?
dengan cara kita hadir di ini makom. Karena apa? Karena sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, dari uwa-uwa kita gitu, dari guru kita, bahwa pentingnya gitu, bukan penting sekali ya. Kalau penting sekali itu biasanya hadirnya cuma sekali gitu kan. Tapi kalau 2 kali juga nggak boleh juga. Karena apa? Pentingnya sekali-kali aja gitu. Berarti 2 kali dia hadir gitu. Jadi ya harus sering hadir gitu. Makanya supaya apa? Supaya kita mendapat tadi casan gitu atau setrum gitu. Setrum itu ibarat ya bisa dikatakan tenaga juga, energi. Tapi kan di situ kita yang diharapkan adalah energi yang positif, bukan yang negatif. Tapi di situ ada 2 yang harus selalu kita ini. Kalau tidak ada negatif, positif tidak akan jadi itu. Makanya di dalam prakteknya kita menemukan satu yang negatif, jangan merasa di situ terus-terusan bersalah gitu. Putus asa, seolah-olah ini yang sering kita terjadi itu adalah gitu kan, gua begini amat gitu kan, gitu kan, akhirnya kesananya terus gitu kan. Pernah nggak kita berpikir gitu bahwa Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran itu selalu menceritakan orang-orang terdahulu gitu ya, sejarah-sejarah terdahulu yang diriwayatkan di Al-Quran itu, yang ditulis di Al-Quran banyak sekali gitu riwayat-riwayat yang orang nabi-nabi atau orang-orang suci terdahulu yang diceritakan. Begitupun kita gitu di sini. Yang paling dekat kita itu adalah kalau dihitung sanad itu ya dari Wisma Asri ini kita mengenalnya gitu. Mengenal ini ajaran YPPHI gitu. Dari sini kalau kata kita lahiran itu ya di sini di Wisma Asri ini. Kalau kita brojol gitu, brojol yang namanya YPPHI itu ya di sini di Wisma Asri. Nah, maksud saya gitu, sanad itu jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan, tetap kita, karena Nabi juga mencontohkan seperti itu, menceritakan orang-orang terdahulu dan tidak lupa, tidak melupakan gitu. Kita kenalnya dari sini, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya inilah gitu. YPPHI si jago tapok yang semoga menjadi doa perumahan yang asri. Gimana sih yang namanya asri itu kan? Asri, jalannya hibrida gitu kan, gangnya gang hibrida gitu. Tapi sebelum sampai ke Wisma Asri ini, kalau yang lewat stasiun pasti akan lewat Jalan Perjuangan. Jalan Perjuangan. Mungkin kalau dia akan kesasar, masih ada harapan. Tapi tetap dia tujuannya ya BBI ya. Walaupun kesasar, kalau di Bekasi itu pasti akan ketemu harapan nanti. Sampai ujung harapan. Hati-hati kalau sudah sampai ujung harapan ya. Karena ujungnya itu harapan itu. Harus buru-buru balik lagi ke Asri. Karena ngeri itu. Itu suatu itulah kita mengkaji itu jangan jauh-jauh. Padahal
dari yang kita kenal, pertama kenal gitu, terus ini bisa menjadi satu pelajaran gitu, gitu, dari stasiun Jalan Perjuangan. Cuman di sini, kalau sini Lemah Abang ya, Lemah Abang di sini. Hati-hati Lemah Abang itu kan sifat tanah berarti kan. Oh berarti benar, lewat jalan Lemah Abang. Kalau di Sunda apa itu? Oh Kali Abang itu. Oh Lemah Abang Kali Abang ya. Maaf, diralat. Tapi alhamdulillah kita diperkenalkan sama YPPA ini, kita harus bersyukur, harus sangat-sangat bersyukur kita diberikan apa, petunjuk-petunjuk yang murni gitu, yang tidak pakai embel-embel dan tidak pakai syarat. Syaratnya apa? Kemauan diri, cuman itu doang. Kemauan diri untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Makanya Om Bani itu sering apabila ajaran di YPPA itu sekiranya belum paham, Om Jani selalu cari di hadisnya, cari di Al-Qur'annya. Ternyata ada gitu. Yang kayak Wak jelaskan, kayak Pak Guron jelaskan, ternyata ada di hadis dan Al-Qur'annya gitu. Makanya kalau mau pingin deket, pingin tahu hal-hal yang cocok dengan Al-Quran dan hadisnya, jangan deket sama Pak Ustadz. Bahaya kalau Pak Ustadz sama Om Bani, karena referensi dari Om Bani sudah banyak gitu. Nah, kembali lagi ke sanad tadi ya, karena yang pertama awal, kalau kata buka alas itu, babat alas itu adalah Wak Wak Hendrik untuk si Jago Tapok ini gitu. Jadi di Wisma Asri inilah adanya pengajian YPPAI pertama kali itu, di rumah Wak. Sekarang Wak udah almarhum, tinggal kita ini yang masih belum almarhum gitu, masih sedang mempersiapkan untuk menjadi almarhum gitu. Kalau kita tidak meneruskan gitu, siapa lagi gitu? Kalau kita tidak melaksanakan amanah-amanah yang telah diberikan kepada, secara tidak langsung ya, ikhwan-ikhwan yang sudah disatukan lahir dan batinnya, itu sudah mendapat amanah gitu. Sudah mendapat amanah oleh guru kita gitu. Makanya dijaga amanah itu, jangan sampai dilalaikan atau dimasa bodohkan gitu. Dan setelah Wak tidak ada, Wak Edi maupun Wak Hendrik, kesini kan masih ada yang menggantikan posisi, bukan pemain cadangan, menggantikan posisi. Nah inilah kita harus jeli dan teliti gitu di situ. Kalau kita menempatkan cinta kita kepada Bapak Pak Guron, Wak Hendrik, Wak Edi, itu salah besar. Kenapa? Setelah mereka tidak ada, akhirnya kita timbul, pengajian kita sudah tidak ada Bapak, tidak ada Wak gitu, tidak ada Lek Norman gitu, berbeda katanya, berbeda rasanya gitu, nggak kayak dulu. Lah iyalah, masa rasa yang dulu mau dikembalikan lagi? Ya tidak bisa lah.
rasa sekarang yang kita cari. Makanya tadi dibilang kalau kita menempatkan cinta kita kepada Bapa itu salah besar. Makanya dari pembimbing kita yang sekarang memberitahu, memberi keterangan, tempatkanlah cinta kita kepada ajaran. Kalau kita tempatkan cinta kita, sayang kita kepada ajaran, walaupun guru kita tidak ada, tapi tetap kita langsung terus melaksanakannya gitu. Pengen terus merawatnya gitu. Karena cinta kita bukan kepada sosok gitu, tapi kepada ajarannya gitu. Dan ajarannya itu tidak akan meninggal, terus bersambung. Pakai selendang boleh nyambungnya gitu, selendang mayang. Pakai tali, makanya kan kita tuh ibarat tali gitu, saling sambung menyambung. Makanya dibilang tali silaturahmi gitu, bisa. Tali persaudaraan itu jangan sampai putus, bisa. Lebih banyak orang mengutarakan tali-tali gitu. Ada apa dengan tali itu? Tali itu untuk mengikat gitu. Mengikat kaki kita lah gitu. Kamu itu sudah diikat di YPPI lo, udah jangan kemana-mana gitu. Kalau kamu mau menggali YPPI, nggak habis ilmu kita udah. Di YPPI doang gitu. Asal siap gitu mau menggali gitu. Bukan berdagang ya udah. Kalau istilah orang Padang menggali kan berdagang. Ini menggali rahasia-rahasia agama di YPPI. Waduh, nggak ada habisnya. Bahkan nggak muat lah kalau kita mau wadah kita ini kita siapin gitu. Gimana nggak muat? Yang kita pelajari, yang kita praktekkan ini besok dibahas ini lagi. Kita udah, aduh, yang kemarin aja belum kelar gitu kan, belum dilaksanakan, sudah ada ilmu baru yang harus kita laksanakan. Itu secara keterangan, secara pemberitahuan, secara apa disebutnya ya? Hah? Teori gitu. Bahkan ada secara yang perintah-perintah yang langsung dari hati kita, dari sudur kita gitu. Perintah yang tidak bisa kita tolak gitu. Kalau perintah makan kan sudah lapar gitu kan, kadang-kala kan walaupun jauh juga di mana tempatnya kita harus isi kan, atau bensin yang sudah mau habis gitu kan, kita berupaya untuk ngisi kan. Nah seperti itulah harusnya kebutuhan kita di agama itu. Masih merasa kurang terus bahasanya. Tidak ada puasnya gitu kita mengejar agama itu. Kenapa? Ya tadi kita sudah laksanakan, begitu kita datang pengajian, ada lagi yang kurang yang lain. Aduh, kapan beresnya ini gitu kan? Gimana coba? Itu bagi yang ya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi maksud saya, ayolah kita bersama-sama, kita sudah punya struktur organ, ya kan? Ya dibilang tadi Pak Ustadz bilang organ tubuh bisa, kalau ditambahi nisasi kan berarti organisasi gitu kan. Mari sama-sama kita ikut andil gitu, ikut mikir gitu, bagaimana caranya supaya organisasi kita itu
bisa lebih baik lagi gitu bagi yang sudah disatukan lahir dan batinnya gitu. Karena kita harus punya tanggung jawab di situ, baik moral, material, harus kita upayakan gitu. Jangan sampai tidak gitu. Bukalah kesadaran kita bahwa yang namanya kita ngaji itu seperti kayak kita makan lah, kebutuhan pokok gitu. Ini maaf ya, bukan saya tapi saya mengajak gitu, mengajak supaya kita itu kesiram terus gitu, istilah tanaman itu supaya subur gitu. Karena apa? Tanaman itu butuh perawatan gitu, butuh pemeliharaan, butuh kontrol gitu, butuh dilongok gitu. Kadang-kala kita ibarat kita tanaman gitulah, kita ngelongok diri sendiri itu belum tentu bisa kita lihat semua gitu, kejelekan-kejelekan kita. Makanya dengan kita hadir seperti ini, ada yang dibacakan gitu, ada yang diberitahu dari pembicara-pembicara kita, biasanya itu untuk kita, supaya kita bisa melihat gitu kekurangan kita itu di sini gitu. Supaya kita ada perbaikan. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita harus mulailah, anggap ini ya tahun, selalu kita bikin tahun baru lah, tahun baru Islam. Setiap kita pengajian itu semangat kita baru gitu. Begitu kita pulang ke rumah itu dapat semangat baru gitu dari kita ngaji. Kalau kita ngaji dari sini pulang mendapatkan ketidaksemangatan, berarti ada bintik-bintik penyakit dalam batin kita. Harusnya begitu kita dicas atau disetrum itu kan, aki-aki kita itu full gitu. Kalau di starter itu langsung ces gitu kan, langsung nyala gitu. Jadi nggak cekik gitu kan. Banyak yang kita tidak sadari. Nah ini saya mau cerita ya. Cerita dulu saya pernah gitu, setiap ngobrol yang di luar ikhwan itu orang ya selalu kebaca sama saya, dan orang itu mengakui perbuatan-perbuatannya gitu. Itu jadi kebanggaan buat saya gitu. Wah hebat gue gitu kan, gue bisa bacain orang tersebut gitu. Tapi begitu saya masuk pengajian, gue yang dibacain mulu. Wah kok berbeda ini ya. Jadi bagaimana ini ya, kok bisa jadi seperti itu gitu kan. Ini ngobrol ya dalam diri saya gitu. Ternyata gitu ya, ternyata kita waktu jalan di luar itu malam-malam gitu, di tempat gelap, ya kan, tidak ada cahaya sama sekali gitu. Begitu kita bawa senter itu, ya kan, orangnya langsung terbelalak gitu, karena di tempat gelap gitu. Jadi kalau kita ngobrol di luar sana seperti itu, walaupun mereka paham dan tahu ilmunya, belum tentu dia tahu yang dalamnya gitu. Tapi di YPPI beda, YPPI tahu gitu, untuk yang di luar. Tapi begitu kita masuk ini pengajian gitu kan, habis kita gitu kan,
Habis saya, bukan kita ya, habis saya dari penyakit iri, dengki gitu, sampai duduk gitu kan, merebet gitu kan. Ampun Gusti gitu kan, kalau boleh ngomong mah gitu. Makanya gitu, kalau di luar itu seolah-olah kita itu terang gitu, melihat karena kita bawa senter di situ, dipercaya di luar sana, wah ini orang hebat. Sampai ditanya, mondok di mana Bapak? Dengan bangganya kita jawab, wah saya sih nggak mondok, ngaji diri katanya. Sombong itu kan, modal sombong itu. Hah? Iya. Itu jadi mereka-mereka itu di tempat gelap, sedangkan kita di tempat terang gitu. Makanya mereka selalu kebaca oleh apa yang kita bicarakan gitu. Itu mereka berdiri di atas rel gitu, bukan naik di dalam kereta gitu. Makanya mereka ketabrak terus oleh pembicaraan kita gitu, karena mereka berdiri di atas rel gitu. Tapi begitu kita masuk di dalam majelis YPPAI, karena di sini sudah terang-terangan gitu ya, akhirnya yang poe kebaca akhirnya gitu kan, nggak, senternya nggak berguna. Karena kan Bapak juga bilang kalau punya senter jangan buat nyenterin orang gitu, nyenterin orang terus ke mukanya gitu ya, jangan nyenter ke bawah. Ini saya lagi nyenter ke bawah sih, nggak ke muka gitu, cuman yang saya senter muka saya nih, jadi kelihatan semua saya gitu kan. Mudah-mudahan menjadi, ya kita semangat lagi lah, ayo kita bareng-bareng mengupayakan, berusaha bahwa kita itu masih punya tugas gitu di PPAI itu. Jangan sampai putus, sampai di kita aja gitu, terus kita sambung menyambung, bekerja sama, bergotong royong gitu, sekuat kita gitu, sekemampuan kita, bidang kita apa gitu. Seperti kayak kita bikin bangunan ini kan ada ahli-ahlinya juga gitu, ada yang ahli ngaci nembok gitu kan, sampai ahli masang gypsum gitu kan, ahli-ahlinya gitu, nggak bisa dikerjain. Bahkan ini nggak bisa dikerjain satu orang loh, ini bangun majelis. Percaya nggak? Percaya kan? Iya, nggak bisa dikerjain satu orang ini bangun majelis. Sampai orang Garut datang ke sini kan, ikut berkontribusi. Wah, lancar kontribusi gitu, kaget saya, ikut membantu gitu untuk pembangunan ini majelis gitu. Begitupun kita gitu, masing-masing dari kita, ikhwan-ikhwan sekalian, punya potensi, punya peluang gitu. Tidak hanya saya aja, Irwan saja, Bani saja, tidak. Masing-masing punya peluang, baik tenaga, pikiran gitu, harta, tahta, wanita. Oh beda ya. Ayolah sama-sama kita upayakan, bersama-sama ya, saya ingetin buat saya pribadi gitu. Bukan saya istilahnya saya di depan ini lebih utama, tapi tidak gitu. Kita semua bersama utama. Pakaikan gitu. Bersama-sama kita utamakan gitu. Karena apa? Kita sama saja kalau kita menghormati seseorang, menghargai seseorang, itu kebalikannya gitu. Hormat itu akan dikembalikan gitu. Puji qadim alal hadis gitu. Saling memuji di situ karena Allah gitu. Saling menyanjung karena Allah gitu. Saling menyayangi karena Allah. Di mana sifat-sifat itu kita laksanakan di dalam pengajian ini gitu. Usahakan tadi yang dibilang Pak Mas Bambang tadi kan, yang kalau kita naik motor itu pulang ngaji itu
kadang-kadang kita suka ngantuk kan ya, suka ngantuk pulang ngaji itu setang itu maunya beloknya ngiri terus gitu, nggak bisa nganan gitu. Kadang-kadang kita ngiri sama, wah kok dia bisa gitu, saya nggak bisa gitu. Itu akibat ngantuk tadi, jadi dia kurang konsentrasi gitu, jadi maunya ngiri terus gitu. Dia usahanya lancar kok saya enggak gitu, akhirnya dia ngiri. Dari ngiri dia akan mencari perbandingan-perbandingan di luar sana gitu biasanya gitu ya. Perbandingannya contohnya kecil lah, umpama aduh sekarang udah nggak ada bapak gitu, nggak ada yang nerusin gitu, rasanya juga beda. Aduh, kadang-kadang sudut pandang yang begini nih harus kita mulai rubah lah, saudara-saudara. Karena bapak itu sudah nggak ada, tapi ajarannya kan tetap berjalan. Bahkan kita punya pakemnya loh, punya rambu-rambunya. Yaitu pakem rasa tunggal ini adalah peninggalan sanad kalau kata Pak Ustadz Usman tadi, Pak Ustadz Usman, sanad kita untuk menjadi pegangan kita, karena kita untuk ke Rasulullah kan jauh. Sekarang yang ada dekat adalah Om Ir. Om Ir nggak mengaku dirinya guru loh, nggak mengaku loh, awas loh, jangan salah loh, dan nggak pantas untuk diguruin, hati-hati nih. Tapi selalu bilang ayo bersama-sama. Berarti kan artinya Om Ir sudah siap bersama-sama, seperti Riyadoh juga udah siap bersama-sama, munajat juga udah siap bersama-sama, ngaji juga udah siap. Nah, untuk ngaji ini saya informasikan lagi, barangkali ada yang belum tahu gitu, dikasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu, bahkan nggak dikasih tahu gitu, saya pun pengen tahu gitu, liar gitu kan. Gini, jadi malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, silakan ini ambil kebijaksanaan yang adil untuk dirinya. Mau Jumat, Sabtu, atau Minggu. Tapi kalau yang sudah rutin Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, jangan dikurangin lagi gitu. Kalau dikurangin ntar kejedot deh. Saya udah ngalamin kejedot gitu. Lumayan kejedotnya. Terus tingkatin lagi gitu pemahamannya gitu. Minimal seminggu sekali lah itulah, supaya tidak putus tadi. Kalau kata Bapak, sama aja memenggal lehernya gitu, pisah gitu, badan sama kepala itu pisah. Itu Bapak loh yang ngomong. Maaf nih ya, saya hanya meneruskan apa yang menjadi pendahulu kita ini gitu. Tapi emang bener, pernah saya rasakan itu, seperti pisah sama badan itu. Kenapa pisah? Mumet coy, mumet, bener. Bukannya kita makin tenang, makin masalah datang terus. Masalah satu belum kelar, masalah dua datang. Jadi akhirnya bertumpuk-tumpuk itu masalah. Secara lahiriah sih ya sehat-sehat aja gitu, tapi secara pikiran itu terganggu oleh masalah-masalah yang ya nggak jauh dari Menteri Perekonomian gitu. Di situ nggak jauh itu kita itu tentang ekonomi gitu. Padahal ekonomi itu kan cuman bekal kata Bapak kan,
diberi kemudahan supaya bekal gitu untuk ibadah. Bapak kan bilang begitu, dimudahkan dari urusannya. Itu saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf kalau emang dari pembahasan saya kurang ini gitu, tapi marilah sama-sama kita mulailah dari sekarang gitu. Setiap malam minggunya kita hitung start awal lah gitu. Pulang kita ngaji, saya tahun baru hari ini gitu. Tahun baru, semangat baru gitu. Punya semangat kayak gitu. Kalau kata ini ngancem lah gitu. Besok saya akan berusaha untuk melaksanakan ini gitu. Datang lagi besok, punya ini lagi, punya tekad lagi, saya mau melaksanakan ini. Walaupun sampai di rumah jadi ini itu gitu. Nggak apa-apa, terus aja gitu. Terus ngajinya jangan putus gitu. Walaupun sampai di rumah ini itu gitu. Dan ini gitu. Karena itu satu pelajaran, jangan salah loh. Kita diberikan tadi yang dibilang apa? Negatif, positif tadi. Di negatifnya tadi biasanya ada pelajaran hikmah gitu. Kalau kata Om Irwan itu, kalau sebelum datang hujan itu lebih datang lagi adalah petir gitu kan, sama kilat. Orang lebih takut kepada kilat dan petirnya gitu. Tapi kan habis petir dan kilat itu ada hujan gitu. Hujan itu adalah yang tadi penyejuk lah gitu. Jadi setiap permasalahan itu seharusnya kita penasaran gitu, apa rahasia di balik ini? Apakah ini karena dosa kita gitu? Apakah ini karena Allah lagi mempersiapkan gitu diri kita untuk supaya tidak apa-apa dengan apa-apa gitu? Walaupun pertama selalu mikir ya apa-apa, nggak apa-apa gitu. Iya, walaupun kita waktu menerimanya ya persoalan itu kita berpikir, aduh, kan apa-apa berarti kan? Menerima persoalan, permasalahan gitu, baik ekonomi, pergaulan gitu, keluarga di situ. Problem-problem, konflik lah kalau kata di Al-Quran itu kan isinya konflik dan hikmah gitu. Isi Al-Quran itu. Jadi konflik dan hikmah, cerita-ceritanya kan banyak, ada peperangan, berarti kan konflik gitu. Secara apa sejarahnya gitu. Nah, kalau kita kan konflik di dalam diri antara mau meneruskan perjuangan atau saya mencari yang lain gitu kan. Itu udah ngeri di situ, hati-hati. Kalau yang sudah disatukan gitu. Yakinkanlah diri kita gitu bahwa ajaran ini nggak bakal punah gitu. Selama masih ada yang memegang dan sanatnya gitu. Walaupun tidak seperti Bapak gitu, ya kan namanya juga beda, bapak-bapak gitu kan, jangan disamakan, nama aja sudah beda gitu. Tentu ya berbeda juga gitu secara apa namanya keterangan-keterangannya, tapi tujuannya sama gitu, untuk kita menjadi lebih baik gitu. Bedanya itu karena kita nggak deket, jadi merasa beda gitu. Kalau dulu kan kita sama bapak kan kita sudah merasa deket, walaupun bapak bilang aku juga nggak deket sama kamu gitu, padahal kita aja yang GR gitu, merasa deket gitu. Padahal kita ketemunya juga jarang gitu, tapi merasa deket gitu. Wah, pede banget gitu kan. Ketemu paling kita ya dulu waktu zaman almarhum Bapak Guron, paling 3 bulan sekali, sebulan sekali. Itu pun kalau kita hadir gitu, kalau tidak, tapi kayaknya kita udah deket banget ya, rasa kita gitu loh, rasaan gitu. Perasaan kayak udah deket banget gitu.
Karena apa tadi? Ada sayang, ada cinta gitu. Cuman dulu kita melihatnya masih figur gitu. Figur sentris, sosok bapak yang kita lihat gitu. Sekarang kita rubahlah sudut pandang kita, pemikiran kita. Jangan melihat sosok, tapi ajarannya seperti apa yang diajarkan, masih masih memegang papakem enggak yang dari bapak. Ini papakemnya ada. Barangkali ada yang penasaran papakemnya seperti apa, mendekat saja ke Om Ir gitu. Dia sudah banyak papakemnya gitu. Jadi ikhwan-ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita bersama-sama lagi, saya ulangi lagi, kita ulangi terus, karena hidup juga pengulangan-pengulangan. Dari salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, terus saja sampai kita tuntas. Tidak ada salahnya, bukan tidak ada salahnya gitu. Apa ya? Tidak ada salahnya. Ya tidak ada salahnya lah kita mencoba gitu. Tapi bukan berarti mencoba salah ya. Terus kita coba gitu. Tidak ada salahnya. Enggak, benar ini. Asli, barang siapa yang memegang, berjalan atau memperjuangkan ini agama, Gusti Allah nggak akan tidur. Nggak akan tidur. Emang Gusti Allah nggak tidur kan? Ya, dimulai. Nggak akan tidur, akan melihat. Dan Gusti Allah bahasanya nggak keutangan budi, insya Allah akan dicukupi. Cukup relatif nih ya, hati-hati nih. Cukup itu relatif. Kalau nafsu kita nggak ikat, berarti kita serba kurang di situ. Kalau nafsu kita nggak ikat, bukan dimusnahkan, bukan ya, diikat, dikendalikan. Di situ. Karena kalau kita nggak kendalikan, itu banyak keinginan-keinginan. Jadi namanya keinginan liar gitu. Tidak terkendali gitu. Sakarepe dewek gitu bahasanya gitu. Padahal aturannya, tuntunannya sudah ada. Ini loh, seminggu sekali hadir gitu kan. Walaupun tidak 3 malam, seminggu sekali saja hadir kayak kue. Itu kebijaksanaan diterapkan. Makanya kita cobalah kita yakinkan diri kita. Saya ingin sampai paham, mengerti gitu tentang ini ajaran gitu, tentang kedalaman ini ajaran. Masih banyak yang kita nggak tahu. Kalau mau dikasih tahu gitu, masih banyak yang kita nggak tahu. Terus terang nih ya, saya waktu zaman dulu itu merasa saya itu sudah cukup gitu dengan pengetahuan yang ada gitu. Sudah cukup lah, yang penting berbuat baik aja, menjalankan perintahnya aja. Tidak juga seperti itu saja, saudara gitu. Ada yang lain-lainnya lagi, parabotnya gitu. Sampai dikupas juga nalar, apalagi yang di sini nalar, naluri, masih banyak. Nurani, sudur, wah liar pokoknya kalau kata Kang Pahami mah. Tapi terus saya berusaha, walaupun saya belum paham hari ini, suatu saat saya akan mengerti itu dan memahami suatu saat. Tapi pelan-pelan, jangan bosenan gitu. Kalau kita bosenan ya sudah, ngaji gini doang itu, cuman ngupas ilmu saja gitu. Padahal kita tahunya kan dari ilmu dulu bisa, dari praktek dulu bisa. Ilmu yang diajarkan ini dari YPPAI,
Kalau kita sudah menolak ilmu dari YPPAI, berarti kita menolak guru kita juga. Ya, katanya yakin sama guru kita. Cemen gitu kan bahasanya kalau kata Pak Pur. Ampura. Aduh, astagfirullahaladzim, ampura. Enggak, ini maksud saya sangat sangat apa ya, sayangnya kita semua gitu kepada kita gitu. Artinya jangan sampai kita itu putus hanya sampai di kita gitu. Karena masih banyak yang butuh tentang ini ajaran. Kita pengen anak kita juga kan bisa meneruskan, cucu kita cicit sampai buyut sehingga warok sononya kan. Nanti kita jadinya gitu. Kalau bisa kan sampai kebahagiaan mereka gitu. Kalau kita berhenti cuma di sini, gimana kita mau tahu gitu tentang YPPAI itu? Bahkan yang kita tahu aja baru, maaf ya istilahnya, aduh, itu dulu saya gitu, jadi merasa wahnya itu ini ajaran seperti itu gitu. Karena apa-apa yang saya belum tahu itu dikasih tahu secara batin ya gitu. Tapi ternyata kesini-sini dikasih tahu ini loh rapotnya gitu, ini loh alatnya gitu, dikasih tahu sama Om Ir. Tinggal kita pinter-pinter aja menyimak dan memperhatikan dan melaksanakan walaupun nah itu gitu. Iya, kadang-kadang kan sampai di rumah kan lupa gitu melaksanakannya gitu kan. Nah itu maksudnya. Itu benar itu. Datangnya males gitu. Perlu casan lagi, makanya nggak mau hadir itu karena butuh casan itu, walaupun cuman di sini tidur gitu. Tapi ada satu yang terasa gitu, terutama batin saya gitu, ada merasa ya ada bahagia gitu dengan hadirnya di sini tuh bahagia gitu. Kenapa kita hadir di sini nggak bahagia? Kenapa tidak gembira? Tanyakan kepada diri. Kenapa kita malas ngaji? Tanyakan dirimu. Jadi tanyakan diri gitu. Kenapa gitu? Akan diberi jawaban nanti, atau nanti lewat tadi ayat-ayat yang dibacakan. Jadi ada yang dibacakan oleh pembicara, saudara atau siapa saja di luar sana gitu. Makanya itu barangkali ada yang mau ini tuh di whiteboard ya, whiteboard. Silahkan dibaca nanti kalau ada yang nggak ini, nanti ada tulisan-tulisan yang seperti Bapak tulis di Garut itu sebenarnya. Bapak sudah menyontohkan loh, di Garut itu sekarang ada satu yang belum dihapus. Dulu zamannya Om Ir sering Bapak nulis seperti itu. Padahal saya nggak tahu, cuman saya tahu itu tulisannya itu gitu. Padahal dulu Bapak sering membuat catatan-catatan di itu. Nah ini karena saya dari sanatnya yang membicarakan gitu, asli tahu gitu, ada di dalamnya gitu, yang menceritakannya itu. Jadi bukan katanya gitu. Bahkan sampai tidurnya Bapak, ngoroknya Bapak, kamar mandinya Bapak gitu. Bahkan ada Iwan yang sombong dulu. Modal sombong katanya sih. Kalau belum mandi di kamar Bapak, belum sah gitu Iwan gitu kan. Wah, saya jadi minder itu kan, saya kan belum pernah saya mandi di kamar Bapak kan. Aduh, tapi dibelain, nggak apa-apa. Itu kan. Yang penting saya udah pernah dikasih pipa sama Bapak kan. Ya, itu. Yang punya pipa adalah Ikhwan gitu kan. Jadi itu banyak rahasia-rahasia yang diceritakan Om Ir
tentang ceramah-ceramah Bapak itu sering sering ngupas lagi berdua sama Om Ir di rumah gitu. Pada saat lagi mijetin Bapak sering bercerita di situ tentang ini ajaran, harus bagaimana melaksanakannya gitu. Dan itu ada rahasia-rahasia yang masih dipegang oleh pembimbing kita yang belum bisa disampaikan karena menunggu terbukaan hati ikhwan semua gitu. Karena kalau disampaikan hatinya tidak terbuka akan menjadi sia-sia. Makanya bukalah dada kita gitu. Bukan untukku, bukan, tapi untuk ajaran ini loh. Kalau lagunya kan bukalah dadamu untukku gitu, bukan untukku, bukan, tapi untuk ajaran YPPAI gitu, supaya kita mengenal lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, seperti apa ini ajaran gitu. Gitu saudara-saudara, selendang mayangnya saya gitu, mungkin akan saya gulung lagi sampai di sini gitu, dan saya minta maaf saudara-saudara, ikhwan dan akhwat sekalian, barangkali, ini namanya barangkali kan, bisa batunya gede, bisa batunya kecil gitu. Iya, jadi mohon dimaafkan, mohon dihampura dari perkataan atau pembicaraan saya yang keceplosan atau kelewatan gitu. Mohon dibukakan pintu maaf. Ini atas dasar saya tidak mau juga menyakiti hati para ikhwan sebenarnya gitu, tidak mau merobek-robek gitu bahasanya hatinya gitu, enggak, cuman ya pingin kita itu bersama-sama lagi seperti dulu gitu, semangat lagi gitu, kita teruskan gitu kan, karena siapa lagi gitu kalau bukan kita yang masih hidup, yang masih ada dan masih kelihatan gitu. Kalau yang sudah tidak hadir kan udah susah, kita mau ini bagaimanapun juga. Paling mereka bicara gitu ya, mereka bilang saya masih tetap pegang TBS gitu kan, masih melaksanakan TBS kan. Padahal Bapak bilang bukti kita masih memegang TBS itu kita hadir di ini makom, hadir ini makom. Berarti kalau mereka yang mengaku-ngaku dirinya memegang TBS, melaksanakan TBS, harap berhati-hati. Karena Bapak sudah mewanti-wanti. Buktinya yang melaksanakan TBS, memegang TBS itu dia hadir gitu di ini makom. Berarti kalau tidak hadir berarti ada tanda tanya. Ya Mas Nur, ampura Mas Nur. Ya, ampura ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.